Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam merdeka belajar. Yang saya hormati Bapak Mateus Nanlohi sebagai Bapak Fasilitator. Kemudian yang saya hormati Bapak Nurdin Ahmad SPD MPD selaku pendamping. Teman-teman CGP sekelompok dengan saya, Bu Nur Hayati sebagai pendamping juga dari teman-teman saya. Teman-teman CGP di seluruh Indonesia, dalam video saya kali ini berkaitan dengan kegiatan praktek coaching di sekolah saya terkait dengan kasus yang berada pada LMS, yaitu kasus 3. Di sini saya akan melakukan praktik coaching dengan rekan sama guru menyangkut tentang teguran kepala sekolah terhadap dirinya atas supervisi yang dilakukan di kelas. Apa hasilnya? Mari kita simak tayangan video berikut ini. Assalamualaikum Ibu Yan. Waalaikumsalam Bu Reni. Silakan duduk Bu, mari. Ya apa? Kasihan. Begini Bu, sebenarnya saya butuh teman untuk curhat karena saya lagi galau nih Bu. Oh begitu ya Bu. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu menjadi galau? Tadi Bu, saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan supervisi saya di kelas. Lalu kira-kira apa yang ingin Ibu hasilkan dari pertemuan Ibu sama saya hari ini? Begini Bu, supaya masalah saya ini tidak berlarut-larut, karena tadi saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Saya sudah menggunakan sumber belajar yang lain, yaitu saya menggunakan media pembelajaran lain seperti saya menggunakan PowerPoint. Tetapi karena pengawasnya tidak melihat buku teks yang ada, sehingga saya dimarahi atau ditegur. Ditegur oleh pengawas ya Bu ya? Iya Bu. Jadi masalahnya Ibu ditegur oleh pengawas akibat karena Ibu tidak menggunakan buku teks ya Bu, Iya, saat iya, Bu. mengajar. Iya Bu. Berarti pada saat supervisi ya oleh Iya. pengawas. Lalu kira-kira ukuran sukses dari pertemuan Ibu sama saya hari ini kira-kira apa? Maksudnya fokus pada tujuan Ibu yang pertama tadi. Iya, tujuan proses pembelajaran saya sudah menggunakan media pembelajaran yang ada selain buku teks karena kurikulum K13 ini Bu menganjurkan kita untuk mencari sumber yang lain selain buku teks. Benar juga Bu, benar. Kita kan sudah menggunakan kurikulum K13 ya Bu ya. Iya. Jadi selain buku teks juga kita menggunakan referensi lain atau media-media lain ya, Iya. untuk melengkapi proses pembelajaran kita. Apalagi memang yang sudah Ibu buatkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu selain buku teks apa aja Bu? Selain buku teks kan ada sumber belajar yang lain seperti saya menggunakan laptop ini. Di dalam laptop kan ada buku elektrik, kemudian yang kedua saya sudah merangkum lewat PowerPoint. Benar, benar. Yang ketiga, rancangan pembelajaran yang saya buat di situ ada lembaran kerja peserta didik. Jadi saya berpikir K13 ini kan mencari sumber-sumber yang lain, tapi permasalahannya mungkin karena buku teks saya tidak punya Bu. Seperti itu Iya, ya. iya. Jadi karena tidak punya buku teks aja pada saat mengajar. Iya. Tapi sumber-sumber media yang lainnya dipergunakan ya Bu ya. Iya, Ya, Bu. betul Iya. juga harus sesuai dengan
kondisi dan tuntutan zaman ya saat Iya, ini. Oke, iya, baik Bu. iya. Lalu nantinya agenda yang akan kita diskusikan hari ini kira-kira apa ya Bu ya? Ya, saya ingin masalah ini cepat terselesaikan antara saya dengan Bapak Kepala Sekolah dan Baik. pengawas, Bu. Baik, ya, ya, ya. Oke Bu, nah selanjutnya di sini Bu saya ingin maaf kalau saya banyak bertanya ya Iya, Bu ya. enggak apa-apa, Bu. Ya, namanya Iya, saya yang oke. punya persoalan, saya datang ke Ibu Iya. untuk mencari solusinya seperti apa. Iya, jadi hambatan yang Ibu rasakan pada hari ini. Apa yang diperintahkan sesuai dengan adik, kemudian materi. Tetapi karena tidak ada motivasi saya dengan Bapak Terhadap kira dari tadi ya Bu ya. Nah kira-kira yang Ibu pikirkan dari solusi atau untuk mengatasi hambatan tadi itu kira-kira apa? mungkin dulu saya Kira-kira selain solusi tadi ya, pasti ada konsekuensi yang Ibu harapkan dari solusi yang sudah Ibu tawarkan. Nah, kira-kira solusi yang dipertimbangkan oleh Ibu terkait dengan solusi yang Ibu sudah tawarkan tadi, konsekuensinya seperti apa ya Bu ya? konsekuensinya supaya ke depannya mungkin saya bisa merasa nyaman dan proses pembelajaran yang saya lakukan itu memang benar-benar saya juga merasa nyaman juga di kelas. Kemudian kalau mau dipikir Bu, Iya. pembelajaran yang saya buat ini semuanya menurut saya, memang menurut saya ada benarnya, mungkin ada salahnya, tapi menurut saya sudah menjalankan sesuai kurikulumnya, kemudian kompetensi dasarnya, materi, dan mungkin sumber belajar yang lain, supaya ke depannya kan semuanya terpusat pada siswa, dan mungkin antara saya dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian dengan pengawas, itu agar terjalin hubungan yang sangat baik Bu, supaya tidak ada lagi rasa ketidaknyamanan bagi saya. Betul Bu. Jadi konsekuensi dari solusi yang Ibu pikirkan tadi berarti Ibu akan bertemu langsung ya secara personal dengan Bapak Kepala Sekolah, juga Bapak Pengawas untuk saling mengklarifikasi ya terkait masalah yang Ibu alami ya Bu ya. Ya saya pasti akan membantu Ibu juga untuk memfasilitasi karena mungkin selain saya sebagai temannya Ibu juga saya juga kan di sini Wakasek Humas, jadi saya akan menetralisasi insya Allah permasalahan yang Ibu alami saat ini ya Bu ya. Nah kira-kira usaha-usaha bagaimanakah atau usaha apa yang nantinya Ibu akan lakukan terkait dengan masalah ini? Ya mungkin yang pertama Bu, kan tadi konsekuensinya pertama saya akan bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah dan pengawas, yaitu membuat jadwal dulu ya Bu. Kemudian Baik Bu. Tadi kan Ibu sudah sampaikan terkait dengan konsekuensi ya Bu ya terhadap solusi yang Ibu tawarkan atau Ibu pertimbangkan. Nah di sini kira-kira usaha untuk mencapai tujuan itu apa yang Ibu akan buat gitu? ya kalau itu saya meyakinkan dan memberikan pendapat saya untuk menjadikan referensi dari pengawas terkait dengan teks itu untuk kedepannya akan lebih baik lagi bagi saya. Walaupun ada media lain, tapi minimal teks itu saya harus punya. Jadi kelengkapan dari pembelajaran ya Bu ya. Jadi selain media yang Ibu pergunakan, Ibu juga akan melengkapi proses pembelajaran di kelas dengan buku teks. Tapi juga ada yang tadi sempat Ibu saya mendengar bahwa Ibu menggunakan buku teks online ya Bu ya. Iya, Betul, itu juga bermanfaat sekali ya Bu. Iya, karena saya pikir bahwa
dalam kurikulum K13 ini harus kita mencari banyak sumber, Bu. Selain daripada buku teks itu. Betul ya. Ya. Tetapi untuk usahanya ke depan supaya antara saya dengan Bapak Kepala Sekolah dan pengawas, saya harus menyediakan sumber yang lain seperti yang diminta oleh pengawas. Baik Bu ya. Nah, kira-kira strategi yang Ibu gunakan seperti apa untuk mencapai tujuan Ibu gitu, Strateginya yang pertama mungkin saya meminta tolong Ibu sebagai memfasilitasi saya dengan Bapak Kepala Sekolah dan pengawas, yaitu bagaimana menjadwalkan saya supaya saya bisa bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah dan pengawas untuk meminta maaf. Yang kedua, mungkin saya bisa berhubungan dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum untuk bisa menjelaskan terkait dengan proses pembelajaran saya tadi dengan menggunakan kurikulum K13 ya. itu. Baik Bu, baik ya, baik Bu. Jadi strategi pertama itu saya akan membantu ya Bu ya, untuk memfasilitasi Ibu dengan Bapak Kepala Sekolah juga pengawas. Kemudian jadwalnya nanti Ibu akan buat sendiri ya, kira-kira jadwal kapan, nanti saya konfirmasi dulu kepada Bapak Kepala Sekolah waktu luangnya di hari apa. Kemudian nanti Ibu pendekatan personal dengan kepala sekolah juga pengawas ya Bu ya. Iya, Bu. Ya. Oke, baik Bu. Terima kasih ya, Bu. Kemudian ya baik. Kemudian yang berikut di sini Bu yang ingin saya tanyakan. Nah, ukuran sukses kira-kira dari rencana yang akan atau strategi yang Ibu laksanakan itu, ukuran suksesnya seperti apa ya Bu ya? Yaitu Bu, apabila saya dengan Bapak Kepala Sekolah kemudian pengawas, saya memberikan pemahaman tentang kurikulum K13 ini, kemudian rencana pembelajaran yang saya buat ini kan disesuaikan dengan kurikulumnya, kemudian dengan KD-nya, dan kemudian dengan materi. Betul. Itu Bu. Nah, jadi ukuran sukses di sini berarti kepahaman antara Ibu, Kepala Sekolah dan pengawas terkait dengan proses pembelajaran yang berkaitan dengan kurikulum K13 ya Bu ya. Jadi berarti ukuran suksesnya di sini berarti usaha Ibu itu sudah bisa dilaksanakan dan dengan baik, kemudian juga dipahami benar oleh Bapak Kepala Sekolah dan pengawas terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Ya, baik Bu. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang membuat Ibu mau menjalankan rencana aksi ini? Yaitu bersilaturahimlah saya ke Bapak Kepala Sekolah dan pengawas supaya saya dan Bapak Kepala Sekolah Saatnya jam keempat dimulai. terjadi hubungan dan dengan pemahaman It's time to begin the fourth lesson. kedepannya Berarti tujuan untuk menjalankan aksi ini agar persoalan antara Ibu dan pengawas bisa terselesaikan dengan benar, dengan baik ya. Kemudian juga Ibu merasa aman ya, tadi ya, Ibu merasa aman terkait dengan masalah yang Ibu alami. Jangan Bu. sampai Ibu merasa galau terus. Iya, supaya Ya, benar, tidak ya. terbebani lagi. Betul, Bu. betul. Ya. Ya. Supaya permasalahan ini cepat terselesaikan, kemudian dalam proses pembelajarannya yang berpusat pada siswa artinya dapat diselesaikan. Ya. Lalu siapa saja Bu yang kira-kira bisa membantu Ibu dalam menjalankan aksi Ibu ini? Ya, yang salah satunya Ya, Ibu makasih, untuk ya. memfasilitasi Oke, baik. saya. Yang kedua mungkin saya memohon kepada Bapak Kasih Kurikulum Iya, betul. sebagai pelaksana dalam pembelajaran ini. Kemudian Bapak Kepala supaya antara saya dengan Bapak Kepala Sekolah dan pengawas itu
dapat terselesaikan masalah yang tadi saya hadapi. Benar, saya sangat setuju dengan pemikiran Ibu juga ya terkait dengan di sini yang dapat nantinya akan membantu Ibu selain saya juga sebagai humas. Mungkin saya seperti apa tadi Bapak Wakase ya, kurikulum. Wakase kurikulum, benar Bu, karena Wakase kurikulum kan dia lebih banyak memahami ya, beliau lebih banyak memahami penggunaan ICT atau media lain dalam proses pembelajaran K13 saat ini. Mungkin juga nantinya Bapak Wakase kurikulum akan lebih banyak membantu Ibu terkait dengan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada Bapak kepala sekolah, juga pengawas ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira kapan lagi ya kita bisa ketemu lagi Bu? Ya, insya Dari Allah. aksi setelah ini. Insya Allah Bu, kalau memang ada permasalahan yang saya hadapi, saya meminta bantuan Ibu Baik. untuk kita jaga, kita selalu sharing Bu, Ya, baik. supaya kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi ini, supaya kedepannya pembelajaran yang berpusat pada siswa ini dapat terlaksanakan sesuai dengan tuntutan kurikulum, yaitu kurikulum K13. Baik Ibu, iya baik. Jadi insya Allah saya juga akan bersedia ya Bu ya Terima membantu kasih, Ibu Bu, ya. ya. Terima kasih. Apapun yang Ibu ingin berbagi atau Ibu merasa galau, Ibu mau curhat sama saya juga boleh, kapan saja saya punya waktu, insya Allah saya siap Bu. Selain di sekolah sini atau di rumah juga bisa Ibu telepon dulu, bisa juga nanti kita akan ketemu lagi. Nanti kalau aksi Ibu sudah berjalan dengan baik, mendapatkan respon yang baik juga, insya Allah saya doakan semoga kita bisa berjumpa lagi ya Bu ya, untuk membahas masalah-masalah yang lainnya. Ya, Ya, sama-sama. selamat menjalankan aksi ya Bu ya. Terima kasih kepada Ibu yang Oke, dalam baik. yang keempat. Terima kasih Bu. Ya, Bapak Ibu teman-teman yang segeprek di keempat, seluruh Indonesia, demikianlah praktek Bapak coaching Ibu yang saya dengan keempat, rekan saya Bu Ibu Reni Haratmim SPD MPD. Di sini beliau telah mempraktekkan diri beliau sebagai rekan kerja yang disupervisi dan memiliki perasaan yang galau atas hasil supervisi dari Pak Pengawas sehingga beliau ditegur oleh kepala sekolah. Demikian teman-teman, sampai jumpa pada video-video praktek lainnya pada pendidikan guru penggerak pada LMS. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, salam dan bahagia.